Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini merupakan kelompok kami kelompok 2. Berawal dari saya, perkenalkan nama saya Denika Putra. Saya Desanya Idila. Saya Angelina Bunga. Saya Lisa. Saya Ludi Suyani. Saya Abdul Wahid. Saya Syahid. Saya Abu dan Aziz. Baik, kami di sini akan mewawancarai tentang terkait isu demokrasi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya dari kelompok 2 ingin mewakili tentang demokrasi Indonesia. Kami mewawancarai 7 mahasiswa dari prodi yang berbeda dan fakultas yang berbeda. Mari kita simak pendapat mereka. Saya Denika Putra, berasal dari prodi akuntansi. Di sini saya akan mewawancarai teman saya dari Fakultas Sains dan Teknik. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Fasya Alfarabi. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro. Oke, baik. Di sini saya akan mewawancarai tentang bagaimana isu demokrasi saat ini. Baik, sejauh mana Anda mengikuti isu demokrasi saat ini? Yang pertama, saya mengikuti isu post demokrasi ini melalui media sosial, terutama di TikTok. Saya juga mendapatkan berita tersebut. Baik, di sini akan saya mencari teman saya mengenai topik mengapa mahasiswa sering bersikap apatis terhadap isu demokrasi di Indonesia. Pertanyaannya, sejauh mana Anda mengikuti demokrasi saat ini? Saya mengikuti isu demokrasi di Indonesia melalui media sosial, terutama berita tentang aksi demo yang terjadi pada 25 September tersebut, membicarakan tentang RUU perampasan aset. Hal itu dapat mensejahterakan rakyat. Oke, pertanyaan keduanya, apa alasan Anda tertarik atau tidak tertarik mengenai isu demokrasi saat ini? Saya tertarik karena hal tersebut dapat mensejahterakan rakyat, karena perampasan aset tersebut dapat menyebabkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas wewenangnya. Baik, lanjut untuk pertanyaan kedua, apa alasan Anda tertarik atau tidak tertarik mengenai informasi isu demokrasi saat ini? Saya tertarik karena demokrasi berhubungan langsung dengan masa depan bangsa dan kehidupan masyarakat, terutama bagi mahasiswa. Karena keputusan politik yang lahir pada proses demokrasi akan berdampak pada pendidikan, ekonomi, dan lapangan kerja. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apa dampaknya jika mahasiswa apatis terhadap demokrasi isu saat ini? Jika mahasiswa apatis, kebijakan negara berjalan tanpa adanya kontrol kritis dari generasi muda tersebut. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa solusi yang sebaiknya dilakukan agar mahasiswa itu lebih peduli terhadap demokrasi saat ini? Dengan meningkatkan literasi politik dengan melalui kegiatan seminar tentang politik tersebut. Baik, terima kasih untuk teman saya Rizky dari Fakultas Sains dan Teknik. Saya mewakili kelompok 2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya ingin mewawancarai salah satu pewawancara dari Fakultas FPPBK. Ya, benar. Tolong kakak perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Flora Syarifudinsia, berasal dari program studi agribisnis. Nah, di sini saya ingin mewawancarai tentang isu demokrasi. Apakah kakak bersedia? Boleh? Nah, untuk pertanyaan pertama itu adalah sejauh mana sih kakak mengikuti isu demokrasi di Indonesia? Saya tidak terlalu mengikuti, tapi saya tahu karena lewat berita, gitu kan, media sosial semacamnya. Yang kedua, apa sih alasan kakak yang tertarik gitu untuk mengikuti isu demokrasi ini? Karena demokrasi ini ada hubungannya sama kehidupan kita, Kak. Yang ketiga, jika ada mahasiswa yang apatis tentang demokrasi, bagaimana dampaknya menurut kakak? Menurut saya, jika ada mahasiswa yang apatis, maka suara kita tuh tidak bakal didengar, Kak. Jadi itu ada ruginya sendiri kepada masyarakat maupun mahasiswa itu sendiri. Apakah kakak punya solusi untuk menjadi mahasiswa yang mengikuti isu-isu demokrasi? Saya bisa memberikan pendidikan lewat forum gitu, Kak. Nah, untuk pertanyaan keempat, apakah kakak selaku mahasiswa memberikan solusi yang sebaiknya dilakukan agar mahasiswa lebih peduli terhadap demokrasi?
Jadi kita perlu melakukan demokrasi sejak dini ya, seperti melakukan forum mahasiswa secara menarik dan sebagainya. Jadi ya seperti itu. Baik kakak, terima kasih atas berbagai wawancara yang telah saya tanyakan. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahid. Saya berasal dari jurusan akuntansi. Di sini saya mau mewawancarai Anda. Alangkah baiknya perkenalkan terlebih dahulu nama Anda. Oke, perkenalkan, nama saya Ardian Saputra dari Prodi Arsitektur, angkatan 24. Oke, kita lanjut. Pertanyaan pertama. Sejauh mana Anda mengikuti isu demokrasi Indonesia? Saya mengikuti isu demokrasi hanya sebatas yang muncul di media sosial saja dan berita-berita lainnya. Tidak terlalu mendalam karena keterbatasan waktu dan minat. Lanjut pertanyaan kedua. Apa alasan Anda tertarik atau tidak tertariknya dengan isu demokrasi dengan saat ini? Saya tertarik karena demokrasi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama hak kebebasan berpendapat. Tapi kadang tidak tertarik karena isu demokrasi sering dipenuhi konflik politik yang membingungkan. Oke, kita lanjut di pertanyaan ketiga. Menurut Anda, apa dampak jika mahasiswa apatis terhadap demokrasi? Jika mahasiswa apatis, maka suara kritis yang seharusnya muncul dari kalangan terpelajar akan hilang. Akibat praktik demokrasi bisa melemah, bahkan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apa solusi yang sebaiknya dilakukan agar mahasiswa lebih peduli terhadap demokrasi? Solusinya yaitu dengan pendidikan politik yang lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan mahasiswa, mengadakan diskusi terbuka di kampus, serta mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial dan organisasi yang relevan dengan isu demokrasi. Oke, mungkin cuma itu wawancara dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Lisa. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari program studi manajemen. Boleh perkenalan, Kak? Baiklah, perkenalkan, nama saya Marsha Zabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari program studi manajemen angkatan 2025. Oke, baik. Di sini saya ingin mewawancarai kakak yang dari pertama itu, sejauh mana kakak mengikuti isu demokrasi di Indonesia? Sejauh ini, saya kurang mengikuti isu demokrasi yang ada di Indonesia karena saya lebih fokus pada bidang studi manajemen. Yang kedua, apa alasan kakak tertarik atau tidak tertarik dengan isu demokrasi? Alasan saya tidak tertarik itu karena saya kurang paham bagaimana isu demokrasi berdampak langsung pada bidang manajemen ini. Yang ketiga, menurut kakak nih, apa dampaknya jika mahasiswa apatis terhadap demokrasi? Dampak apatisme itu, jika mahasiswa apatis, demokrasi mungkin tidak berkembang sesuai dengan harapan masyarakat. Dan yang terakhir nih kak, solusi apa yang sebaiknya dilakukan agar mahasiswa lebih peduli terhadap demokrasi? Solusi yang terakhir itu seperti ini guys. Pendidikan demokrasi harus lebih menarik dan dikaitkan dengan bidang studi masing-masing dari mahasiswa tersebut. Oke, sekian wawancara dari kita berdua. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Bunga Lewayan dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung. Boleh perkenalan diri Kak? Baik, perkenalkan nama saya Mariana Selvi, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Sosiologi. Baik, saya ingin bertanya Kak, sejauh mana Kakak mengikuti isu demokrasi di Indonesia? Baik, saya menjawab pertanyaannya. Saya cukup mengikuti isu demokrasi di Indonesia karena sosiologi mempelajari struktur sosial dan dinamika masyarakat, termasuk aspek politik dan demokrasi. Apa alasan Kakak tertarik atau tidak tertarik dengan isu demokrasi? Baik, saya tertarik karena demokrasi mempengaruhi struktur sosial, distribusi kekuasaan, dan relasi antara kelompok dalam masyarakat. Sosiologi membantu memahami bagaimana demokrasi berinteraksi dengan perubahan sosial. Menurut Kakak, apa dampak jika mahasiswa aktif terhadap demokrasi? Baik, mahasiswa aktif bisa mengurangi peran mereka sebagai agen berubah sosial yang kritis, dan demokrasi mungkin menjadi kurang representasi jika kelompok terdidik seperti mahasiswa tidak terlibat aktif, dan juga aktivisme bisa memperkuat ketidaksetaraan sosial dan politik jika tidak ada kontrol dari masyarakat terdidik.
Apa solusi yang sebaiknya dilakukan agar mahasiswa lebih peduli terhadap demokrasi? Baik, mungkin mengikuti aktif dalam politik dan pemilu. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Lili Suryani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa UBB. Boleh perkenalkan dirinya dulu kakak? Baik semuanya, perkenalkan saya Sandra Parisma dari Prodi Matematika. Oke, di sini saya akan mewawancarai kakak terkait isu demokrasi, yang dimana di sini ada 4 pertanyaan kakak. Yang pertama itu sejauh mana sih kakak mengikuti isu demokrasi di Indonesia? Kalau sekarang saya sudah lumayan sering mengikuti isu demokrasi di Indonesia, terutama tuh ada di media sosial ataupun online. Oke, terus alasan kakak tertarik atau tidak tertariknya dengan isu demokrasi ini apa? Saya tertarik dalam mengikuti isu demokrasi di Indo karena penting untuk kita memahami bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Oke, selanjutnya menurut kakak apa nih dampak jika mahasiswa tidak aktif terhadap isu demokrasi? Jika mahasiswa kurang aktif, apatis kan? Kurang apatis, terlalu apatis misalnya kan terhadap isu demokrasi di Indonesia, mungkin suara masyarakat kita tuh bakalan kurang dengar, apalagi kita sebagai generasi yang mungkin bisa membawa perubahan. Patutlah untuk kita lebih peduli terhadap isu demokrasi di Indonesia. Oke, terakhir nih Kak, apa nih solusi yang sebaiknya dilakukan mahasiswa agar mereka peduli terhadap demokrasi di Indonesia? Solusinya agar bisa meningkatkan literasi kepedulian mahasiswa terhadap demokrasi, mungkin kita bisa membuka ruang diskusi ataupun forum antar mahasiswa dan aktif menyampaikan pendapat secara sehat. Oke, baik, terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wajid dari Prodi Akuntansi. Kan perkenalkan juga. Nama saya Muhammad Fatul Fadil dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Baik, di sini saya ingin mewawancarai Anda mengapa mahasiswa perlu bersikap aktif terhadap isu demokrasi di Indonesia. Sejauh mana Anda mengikuti isu demokrasi di Indonesia? Isu demokratis yang ada di Indonesia ini sejauh yang seperti yang terjadi kemarin waktu bulan Agustus kemarin itu kan banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti ada seorang ojol yang terlindas oleh oknum dari pihak pemerintahan lagi. Soalan kedua, apa alasan Anda tertarik atau tidak tertarik dengan isu demokrasi? Saya tertarik dengan isu demokrasi tersebut karena kejadian itu harusnya emang dibuat tertarik, karena kita juga sebagai mahasiswa kan, kita mahasiswa nih juga harus mengkritisi kejadian itu, karena seorang pejuang rupiah lah kita sebut ojol itu terlindas oleh oknum itu. Ini juga sebagai hati nurani kita sebagai mahasiswa, sebagai manusia juga kan, mengapa seorang saudara kita dilindas. Soalan ketiga, menurut Anda apa dampaknya jika mahasiswa apatis terhadap demokrasi? Bisa menyuarakan, ya biarpun itu belum tentu didengar atau tidak, kita sebagai mahasiswa itu harus apatis karena kita menyuarakan suara rakyat untuk didengar, karena mahasiswa kita sebagai mahasiswa itu perwakilan masyarakat juga. Soalan terakhir, apa solusi yang sebaiknya dilakukan agar mahasiswa lebih peduli terhadap demokrasi? Intinya itu seperti kita lebih sering mengirim video-video tentang demokrasi, karena kan sekarang kan eranya sosmed gitu ya. Dengan kita banyak mengirim video-video tentang demokrasi di sosmed itu, nantinya banyak mengundang partisipasi dari mahasiswa gitu, dari agensi lah, yang nantinya bakal melihat apa sih peristiwa yang terjadi, apa tujuannya kita melakukan itu. Nah, lalu kita sebagai mahasiswa juga nanti bisa berpartisipasi dengan memiliki alasan dan tujuan yang jelas itu. Lalu solusi yang lainnya gitu, kita bisa melakukan petisi
seperti menyuarakan, misalnya posisinya gitu, kayak polling lah banyak. Gimana harusnya kejadian itu? Baiklah, penutup dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sikap apatis mahasiswa terhadap demokrasi disebabkan oleh minimnya minat kesimpulan akademik terhadap anggapan bahwa politik kotor dan jauh dari kehidupan mereka. Padahal demokrasi sangat penting untuk bangsa depan bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan upaya baik dari mahasiswa kampus maupun primer. Dari hasil wawancara yang kami sepakati dari kelompok 2, kurangnya sikap minat terhadap wawancara demokrasi yang ada di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi sangat penting untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan upaya bersama baik dari mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu demokrasi. Kami dari kelompok 2 mengakhiri wawancara. Kami dari kelompok 2 ingin mengakhiri hasil dari wawancara. Terima kasih telah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.